Oke, setelah itu kita samakan untuk buat tampilannya, kita nyediain nama, email, kontak, status. Oke, kita misal di mana? Data dosen, indeks. Yang pertama jelas nomor, di sini ada NIDN. Setelah NIDN nama dosen, ada email, lalu di paste di bawahnya ada kontak. Nah, setelah kontak ada statusnya. Nah, kita copy lagi ke bawah, ada status. Ini kalau besar. Oke, jadi ini pakainya gini, sama nomor, NIDN, nama, email, kontak, status. Kita cek dulu headernya. Oke, jadi ada NIDN, nama, email, kontak, status, sama actionnya nanti. Nah, setelah ini kita coba kita tambahkan data satu di sini ya. Nah, misalnya NIDN-nya, kalau saya lebih simpelnya sepen ini aja contoh, namanya misalkan nama saya Matian, emailnya kita asal aja, terus ada kontak kan 08, kalau enggak plus 62 misal 62, kita pakainya 08 dulu guys. Kita nomor HP asal, lalu statusnya ada dua, ini misalkan Y. Nah, ini tampilannya seperti ini dulu ya, kita buat seperti ini dulu. Oke, selanjutnya kita coba menampilkan data ini ke webnya. Kita ini biarkan, caranya sebenarnya sama waktu di indeks data pengguna di sini ya, kurang lebih nanti alurnya kayak gini. Kita panggil dulu data dosen, lalu kita cek. Nah, kalau ada kita baru di perulangan. Oke, kita coba ketik aja wis. Sini kita ketik. Yang pertama adalah SQL dosen. Kita buat SQL dosennya. Kita tulis pakemnya dulu biasa, MySQL query. Ini $, lalu ketik-ketik dulu. Ini ada ordai, MySQL error. Nah, ini telepon, titik koma jangan lupa. Nah, setelah itu sini query-nya yang mau dipakai itu apa. Nah, kalau SQL dosen kita mau ngambil pakainya select, kita ngambil semuanya bintang from dari tabel dosen. Oke, di bawahnya langsung kondisi, kita pakai if, kondisinya yaitu jika pakainya MySQL 6 row, MySQL 6 row dari SQL dosen lebih dari 0 atau ada datanya, maka kita baru well. Nah, well, nah di sini buat nampung pakainya fetch try.
Nah, dari SQL dosen. Nah, di sini kita tutup dulu, lalu di bawahnya kita buka tab PHP lagi. Nah, jadi kita sudah memanggil, lalu di sini ngecek. Nah, lalu ketika catatannya kita tampung di sini data. Pertama kita buat tr dulu, tag pembuka sama penutup, lalu di bawahnya ada td. Kita misalkan pakai yang pertama eh, php sama dengan tutupnya ini pakai dollar no plus plus, ini untuk nomor dulu. Oke, lalu kita ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7. Kita pakai 7, copy 7 kali. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 lebih 1. Nah, kita panggil sesuaikan di sini. Yang pertama habis nomor itu NIDN, jadi kita panggil data NIDN nya. Caranya kita ini data terus namanya NIDN dari nama kolomnya. Nah, ini bisa di copy saja ke bawah. Nah, yang ke bawah kita ubah ke ini dulu ya. Samain dulu. Nah, ini data NIDN kita sesuaikan saja sama yang di kolom. Untuk nama berarti di kolomnya kan nama, yang di kolom database ini kita sesuaikan sama yang di kolom database ini. Ada NIDN, nama, email, kontak, status. NIDN, ada nama, email, ada kontak. Sini ada status. Nah, lalu yang di action nanti kita buat button. Ini contoh saja button dulu. Nah, button kosong dulu. Kita cek tampilannya apakah sudah nampil. Nah, karena datanya 1 berarti ini baru mengulangi 1 ya. Nah, untuk ketika tidak ada data kita bisa pakai call span juga. Contohnya yang di tadi yang else ini, kita bisa pakai yang ini. Jadi ketika tidak ada datanya pakai ini. Tidak ada data ditemukan, kita copy saja dari tadi. Ini di copy ke sini, blok di copy lalu di paste. Nah, di else sini yang kedua kita else. Nah, karena di sini ada 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7, pulse pannya ganti ke 7. Oke. Oke, data sudah nampil. Nah, yang pertama kita harus bukan harus sih. Yang pertama kita bakal mengubah status ini ketika Y itu aktif dan N itu tidak aktif. Nah, kita buat perbedaannya yaitu kita buat tampilannya menggunakan button saja. Jadi seperti ini. Untuk kontak di status kita buat begini, di enter, penutupnya kita enter dulu. Nah, jadi kita bakal buat PHP, lalu ada penutupnya dulu. Nah, yang ini kita pindah. Kita pindah. Caranya kita buat status.
variabel status. Kita pakainya tadi yang waktu di atas tuh kan sudah ada status ya, jadi kita pakainya bedakan ini start saja. Nah, untuk startnya baru isinya data status yang tadi. Oke, lalu di sini pakainya pengkondisian, jadi di sini ada if, jadi pakainya if else ya. Nah, kurang lebih gini, if buka nih tutup, if else. Nah, kita ngecek di sini jika dollar startnya atau variable startnya itu sama dengan y, y besar. Nah, ini kan aktif. Kita tampilkan saja sini, tampilkan gimana ya, kita langsung tampilkan saja wis, kita langsung tampilkan. Nah, kita button yang di sini copy saja ini di dalam petik. Nah, vektornya tipe button. Nah, kita pakai kelas. Nah, button di sini kasih titik koma dulu biar nggak error. Kelasnya yaitu ptn SM, lalu ada kita kelasnya pakai ptn kalau aktif apa ya, sukses. Lalu di tengah-tengah sini saya tulis aktif. Karena tadi Y, kita coba cek dulu sudah ada buttonnya. Nah, jadi kalau Y maka aktif, rasanya itu aktif, dilihat di sini. Lalu kita buat jika kondisinya itu N atau selain Y, bisa juga. Sini tinggal echo saja. Yang di sukses ini kita ubah ke danger. Nah, di sini berarti tidak aktif. Oke. Yang pertama aktif, yang kedua tidak aktif. Nah, di sini danger. Karena ini datanya baru satu, kita coba tambahkan di si database-nya. Kita tambahkan manual dulu. Oke, kita coba 003 misal NIDN-nya. Terus di sini misalkan misalkan nama dosennya Ahmad Mkom. Nah, lalu di sini ada emailnya ahmad.yahoo.com. Sudah nomor HP-nya, kontaknya 08, asal. Lalu statusnya kita coba ke N. Nah, di sini statusnya N. Jadi kita biar tahu bedanya apa. Ini Ahmad, M-nya gede ya. Ini cuma contoh aja sih. Terus sama juga. Oke, kalau sudah kita cek. Nah, jadi ini TN dosen dan ini TN-nya terlalu besar, mungkin kita kurangi saja. Di sini pakainya 15 saja.